حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1 Sepatan Timur yang senantiasa dimuliakan Allah, semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilangsungkan duduk di majlis taklim ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini dengan kajian Fadhailul Amal dengan referensi kitab Durratun Nasihin, masih bab fi dzikriyat tauhid halaman 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Pertemuan sebelumnya kita ambil, yaitu kemarin pertemuan sebelumnya tentang kisah Nabi Musa berjumpa dengan kaumnya, dengan kaum terdahulu yang usianya kemarin berapa? 490 tahun masih hidup. Tapi selama itu mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah api. Lantaran didakwai Nabi Musa, sampaikan kepada Nabi Musa agar segera bertaubat dan menyembah kepada Allah. Alhamdulillah mendapatkan hidayah. Sekali mengucap kalimat tauhid dengan penuh kegembiraan, orang tersebut langsung meninggal. Bagaimana dengan sekali kalimat tauhid Allah mengampuni orang tersebut? Itulah keistimewaan kalimat tauhid, kalimat yang spesifik, kalimat yang spesialis, kalimat yang spesialis, kalimat yang sangat ampuh. Apalagi hukuman dunia, hukuman neraka bisa dihilangkan dengan satu kalimat tauhid. Bagaimana dengan kita yang sudah sejak kita lahir dididik untuk menanamkan kalimat tauhid pada jiwa
Jawa kita. Nah, untuk itu semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjaga kalimat tersebut. Di antaranya istiqomah kita menjaga kalimat tersebut, kehadiran kita di masjid, kehadiran kita di Majelis Taklim, menghidupkan masjid, menghidupkan waktu-waktu sholat jamaah. Ini bagian daripada untuk apa? Mempertajam kalimat tauhid tersebut. Semoga tetap terjaga dalam hati kita, dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi barakati fid dharain amin. Wa fil khabari, dan diceritakan dalam satu khabar hadis Nabi, yu'ta, didatangkan atau dihadirkan, bil abdi, seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini dalam hadis tersebut diceritakan di hari kiamat didatangkan seseorang, kemudian wa yuqafu, dan diberhentikan baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala, wa yuhasabu, dan dihisab. Ada seorang dihadirkan, istilahnya apa? Yaumul hisab. Ini membahas tentang yaumul hisab. Setelah hari kiamat itu berakhirnya kehidupan dunia, bukan berakhirnya kehidupan pribadi ya. Kalau berakhirnya kehidupan pribadi hanyalah apa? Kematian, waktunya masih jauh sampai hari kiamat. Ini hari kiamat berarti berakhirnya aktivitas kehidupan di dunia, semua berakhir. Setelah berakhir, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing, dari alam barzahnya. Nah, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab. Wa yuhasabu, dan orang tersebut dihisab. Yang dihisab apanya? Yang tentunya yang dihisab amalnya, amal perbuatannya dihitung. Nah, jadi ibaratnya dihitung. Kalau umpamanya kita mau apa? Mau nimbang ini berapa kilo, 3 kilo, itu kan berarti kan dihitung dulu Pak ya. Nimbang ikannya berapa dihitung. Nimbang kue juga begitu, diambil dulu 1, 2, 3, berapa sendok, berapa cangkir, berapa takaran. Setelah dihisab, orang tersebut fayastahiqun naro, orang tersebut berhak seharusnya masuk ke dalam neraka. Karena apa? Bikas roti dunubi, dengan banyak dosanya, wakilati hasanati, dan sedikit amal baiknya. Jadi setelah dihisab, dihisab ini istilahnya apa? Diinterogasi katanya. Setelah diinterogasi, semua saksi-saksi dikumpulkan, dan saksi itu menguatkan. Jadi ibaratnya kalau kehakiman hukum di dunia kan begitu. Diinterogasi, setelah diinterogasi kumpulkan saksi, semuanya saksi valid, benar, orang ini berarti masuk kategori apa? Dosanya besar, kesalahannya banyak. Wakilati hasanati, dan sedikit amal kebaikannya. Nah, fayaqrabu, dan sudah dekat, gampangnya hampir, ilal hilaki, terhadap kehancuran. Setelah orang tersebut dinyatakan banyak dosanya, menurut hitungan hisab, dosanya banyak, tapi amal kebaikannya sedikit. Kenapa amal kebaikannya sedikit? Waktu mereka menyangka saya di dunia banyak beramal baik, dosa iya, tapi beramal baik juga banyak. Tapi kenapa amal saya yang banyak, kebaikan saya kok tinggal sedikit? Ini makanya harus kita merenung, kenapa amal kebaikan saya kok tinggal sedikit, dosa-dosanya
banyak, dan orang tersebut dinyatakan fayaqrabu ilal hilaki, ternyata dia takut terhadap siksa Allah. Ya Allah, kenapa dosa saya bisa banyak seperti ini? Amal-amal kebaikan saya yang saya lakukan dulu di dunia kemana? Kok hilang semua? Dia yarta'idu, dia gemetarannya karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, fayaqulu, maka berkata Allah ta'ala berkata kepada siapa? Merintahkan pada malaikat, ya malaikati, wahai para malaikat. Setelah hari kiamat, malaikat kan mati, ya semuanya mati, semua malaikat mati. Tapi setelah hari kiamat, setelah semua makhluk mati masuk malaikat, setelah itu titip sangkakala malaikat yang diberi tugas dihidupkan kembali, yang dihidupkan kembali, malaikat Jibril, malaikat Israel, semuanya malaikat-malaikat yang diberi tugas dihidupkan Allah kembali, termasuk malaikat yang diberikan tugas untuk mengumpulkan amal-amal manusia, catatan-catatan manusia, catatan-catatan kita. Ya malaikatu, wahai malaikatu, ungduru, lihatlah daftar buku catatan mereka. Wahai para malaikat, lihat catatan, buku catatan harian mereka, catatan amal baik, amal buruk mereka mana. Malaikat Raqib Atid dipanggil, wahai malaikat sini, coba lihat buku, dalam catatan bukunya ada enggak? Ada ya Allah. Malaikat menjawab, ada ya Allah. Hal tajiduna fi diwani, apakah kalian menemukan catatan-catatan dalam bukunya, daftar bukunya, hasanatun, apakah ada kebaikan? Malaikat menjawab, hasanatun fayangduruna, maka malaikat melihat, fayakuluna, setelah melihat buku catatan tersebut, fayakuluna, mereka menjawab, ya Rabbana, ya Tuhan kami, lam najid syai'an, saya tidak menemukan amal kebaikan sedikit pun, nggak ada ya Allah. Berarti amal kebaikannya habis, amal kebaikannya habis, tidak ada sedikit pun. Lam najid syai'an, saya tidak menemukan amal kebaikan sedikit pun ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kalau seperti itu malaikat, berarti orang tersebut sudah berhak diseret ke dalam siksa neraka. Jadi malaikat adab sudah merebut, ayo orang ini harus diseret ke dalam neraka. Kenapa? Amal kebaikannya sudah habis, amal kebaikannya sudah nggak ada. Kan dalam hadis yang lain dikatakan ada orang yang ketika mati, meninggal membawa amal sholatnya, amal zakat, amal sedekahnya, puasanya dan lain sebagainya, tapi ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya kebaikan tersebut direbut oleh orang lain, karena ketika di dunia mereka punya tanggung jawab, punya hubungan yang belum diselesaikan, akhirnya diselesaikan di hadapan Allah, karena di akhirat tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada rial, tidak ada dolar, adanya amal yang diminta, amalnya sholat diminta, amalnya zakat diminta, amalnya haji diminta, amalnya sosialisasi diminta, semua habis, tidak ada kebaikan sama sekali. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, fayaqul, Allah berkata, tunggu dulu malaikat, indilahu, aku punya catatan baginya, syai'un, sesuatu,
Innahu kana naiman, suatu saat dia mau tidur, fil laili, di malam hari, fastayqadha, dan dia bangun ngelilir, mimma namihi, dari tidurnya, wa arada ayyadhkurani. Nah, ketika ya, jadi ibaratnya apa, dia berniat tidur, setelah tidur nanti kalau saya bangun saya mau sholat tahajud, mau zikir, mau baca Quran, mau baca sholat, pokoknya niatnya seperti itu, niat zikir kepada Allah. Wa arada ayyadhkurani. Setelah dia bangun, kemudian setelah bangun dari tidurnya, nah itu kan dia baru niat itu ya, dari awal sebelum berangkat tidur dia mempunyai rencana seperti itu. Makanya kalau niat yang baik itu sudah diberi satu pahala. Kalau niat tersebut dilaksanakan baru dilipatkan kali 10. Beda kalau kita berbuat dosa, kalau baru niat berarti belum dicatat dosa, kalau baru sudah dikerjakan baru dicatat dosa. Faghalaba alaihim naumu, maka apa, dia tidak bisa melawan kantuknya itu, tidak bisa melawan kantuknya. Falam yaktir, dan dia tidak mampu ayyadhkurani, untuk mengingatku. Nah, dia baru niat ingin seperti itu tapi ngantuknya berat, mungkin orang tersebut zikir kepada Allah hanya 1 kalimat 2 kalimat, terus berlanjut dalam duduknya, dalam zikirnya dia tertidur lagi gitu Pak ya. Mungkin kita pernah ngalamin gitu Pak ya, pernah ngalamin begitu. Tujuan kita, contohnya tujuan kita hadir ke masjid, sholat jamaah, ikut taklim, setelah ikut taklim duduk nyender, duduk nyender terus, begitulah ya. Ini taubahnya seperti ini, dia niat tar kalau bangun sholat terus zikir atau baca Quran, sholat dan sebagainya. Dia tertidur baru 1 kalimat dia tertidur. Hanya itu amalannya, amalannya. Ayat turuni, terus jawabnya Allah, inni qad ghafartu lahu, saya mengampuni, aku mengampuni dosanya orang itu, wahamal, hapus dosa-dosanya semua. Itu adalah orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin rahmat Allah lewat mana, jalan mana kita nggak tahu gitu. Hidayah Allah lewat mana kita nggak tahu. Untuk itu kita harus menjemput rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lewat jalan ini Allah memberikan rahmat kepada saya, mungkin lewat ini Allah memberikan rizki lewat pintu ini. Taubahnya orang mendapatkan rizki, jalannya pintu rizki adalah banyak pintunya, pintu 1000 kali. Kalau pintu 1000 sana apa ya? Ya. Kalau kita beramal baik tanpa ikhlas, pasti sia-sia. Ya. Tapi kalau kita beramal buruk, nggak ikhlas juga, itu sia-sia juga kan nanti. Pertanyaannya aneh ya, amal buruk tapi nggak ikhlas, jadi nggak gitu. Amal buruk diniatkan atau tidak diniatkan, kalau sudah dilaksanakan tercatat dosa gitu ya, tercatat dosa. Tapi kalau amal baik, nah, ikhlas dan tidaknya itu yang nilai bukan orang lain gitu ya. Yang menilai batin kita adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan diri kita sendiri. Tahu banyak, umpamanya ada orang infak, wah infak dilihatin orang biar dipuji, nah kan gitu contoh. Bahkan infak sedekah dengan secara terang-terangan terbuka itu bagus, itu bagus. Tapi untuk menjaga itunya tujuannya apa? Agar orang lain bisa meniru, orang lain bisa mengikuti. Justru apa? Dengan orang lain bisa meniru, itu dia mendapatkan pahala yang dia tidak tahu. Contohnya umpamanya Pak Maman memberikan infak ke masjid umpamanya, alhamdulillah dari Pak Irman, alhamdulillah dapat infak sedekah dari Pak Maman 5 juta umpamanya. Semua grup jamaah kan lihat, ngelihat. Kemudian orang lain termotivasi, Pak ini akhirnya 1.500.000. Jadi secara tidak langsung orang yang meniru yang dilakukan oleh Pak Maman mendapatkan pahala taubannya dengan apa? Man dalla ala khairin kafailihi, barang siapa yang mengajak kebaikan kemudian kebaikan itu diikutin oleh orang lain, orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan min ghairi ayyang kuso ajruhu, pahalanya tidak berkurang sedikit pun sama. Jadi sekali lagi bahwa satu kebaikan yang dilakukan orang tersebut itu belum dilaksanakan, hanya baru sekedar niat, tapi itu sudah mendapatkan membuat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di hatinya masih tersimpan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan juga dalam kisah ini bahwa orang tersebut akhirnya ketika mereka meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang membuat Allah memberikan ampunan kepada mereka. Majalisul Anwar. Oh itu ya. Bukan. Tambihul Ghafilin, kisah tersebut diangkat dari kitab Tambihul Ghafilin. Kita lanjut. Anin Nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qol yu'ta, lagi kisahnya lagi nih. Ini kisah tentang apa? Hikmah tentang apa? Tentang hari kiamat itu Pak ya. Karena kita harus percaya bahwa hisab ini termasuk, ini adalah hal yang gaib. Hal yang gaib kita harus yakin, kita harus percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapakah orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu apa? Di antaranya adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya dosa, adanya pahala, adanya yaumul hisab, adanya alam barzah. Itu semua kita harus yakin, karena itu bagian daripada rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Karena ini yaumul hisab berkaitan dengan hari kiamat. Yu'ta birajulin, dihadirkan birajulin seorang lelaki yaumal kiamati, pada hari kiamat, ilal mizan, terhadap mizan. Mizan ini berarti timbangan gitu ya. Dihadapkan, dibawa ke timbangan. Nah, tadi setelah dihisab, dihitung amalnya, setelah dihitung kemudian ditimbang amalnya. Fayukhraju, maka dikeluarkan lahu baginya, laki-laki itu,
tis'atun 9 wa tis'una dan 90, berarti 99. Apanya 99? Sijilan, buku catatan. Kalau sijilan ini buku catatan. Kalau sijil tarmihim bihijaratin min sijil, ya kan? Lafalnya sama tapi bentuk apa? Bacanya beda. Kalau sijil itu apa? Tarmihim bihijaratin min sijil dalam surat Al-Fil. Tarmihim, melempar pada mereka bihijaratin dengan batu min sijil, dari tanah liat yang dipanaskan. Berarti apa? Sudah batu udah keras, tapi terbuat dari tanah yang liat dipanaskan lagi. Berarti apa? Kerasnya melebihi daripada besi. Kalau ini sijilan 99 catatan, lembaran namanya itu. Jadi 99 catatannya orang itu ditemukan. Wa kullu sijilin, setiap lembaran catatan itu minha, dari sijilan, maddul basori, sepanjang mata memandang. Itu lebarnya seperti apa itu Pak? Lebarnya sejauh mata memandang. Berarti jauh banget Pak ya. Berarti tidak terbatas luasnya. Kalau kita memandang apa itu Tugu Monas, kelihatan Pak? Nggak dari sini, nggak kelihatan ya. Kalau Gunung Bogor kelihatan nggak? Kalau kita terang. Gunung Merapi juga kelihatan ya. Tapi kita memandang bulan kelihatan nggak? Oh kelihatan. Matahari matahari bersinar, kita melihat nggak? Kelihatan. Berarti kalau sejauh mata mandang, kalau kita memandang matahari, oh berarti jauhnya seperti itu ya. Berarti buku catatannya, catatan amal kita ini selebar itu Pak, selebar itu. Karena apa? Setiap sedikit apapun yang kita lakukan, setiap saat, setiap detik dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Wa fiya khotoyahu wa dunubuhu, di buku catatan itu ada keburukan, ada kebaikan. Wa fiya khotoyahu wa dunubuhu. Kemudian itu buku catatan itu banyak amal yang buruk, istilahnya banyak dosanya. Fatudau fi kafatil mizan, kemudian buku catatan tersebut yang 99 tersebut ditaruh di piringan timbangan. Ini timbangannya timbangan raksasa Pak ya, bukan kayak timbangannya Pak Eko. Timbangan Pak Eko paling 10 kilo muat Pak, muat nggak? Timbangan kue ada 10 kilo nggak? Buat timbang 10 kilo muat nggak? Kalau ini timbangan raksasa, timbangan raksasa. Ini ada kutipan dari ini. Yudha'ul mizanu yaumal qiyamati, didirikan timbangan di hari kiamat. Timbangan itu lawudiatis samawatu wal ardu lawadu'a, seandainya bumi dan langit itu ditaruh di piringan timbangan itu muat. Oh seberapa itu Pak? No, langit dan bumi seandainya ditaruh di timbangan nanti di yaumil mahsyar itu muat, itu muat. Fataqulul malaikatu, malaikat bertanya, ya Rob, liman yazinu hada, timbangan ini untuk siapa? Timbangan segede ini untuk siapa ya Rob? Fayaqulullahu ta'ala liman
syi'tu min khalqi, bagi makhlukku yang aku kehendaki, bagi makhlukku yang aku kehendaki, bila itu amalnya perlu ditimbang, bila amalnya perlu ditimbang. Ada orang yang amalnya tidak perlu ditimbang. Ada orang yang amalnya tidak perlu ditimbang. Maksudnya nggak perlu ditimbang apa? Dosanya tidak ada, dianggap dosanya tidak ada. Ada kalanya kebaikannya nggak ada, adanya dosa semua. Ya udah, nggak usah ditimbang. Orang tersebut sudah pasti masuk ke dalam neraka. Ya. Orang itu bisa merasakan banyak dosanya ataupun banyak pahalanya, Pak Ustaz. Dosa, nah balik lagi. Kita harus banyak merenung. Kira-kira ini saya banyak dosa apa banyak kebaikan gitu. Nah, kalau kita prasangka kita banyak dosa, itu malah lebih baik. Berarti kita apa? Banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau kita merasa baik, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, nanti seperti Fir'aun, akhirnya sombong. Berarti yang lebih baik adalah apa? Kita merasa apa? Banyak dosa, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kebaikan yang kita lakukan, ya harapan kita itu sebagai membuka pintu rahmat Allah, dosa kita diampuni dengan kita berbuat baik. Karena apa? Berbuat baik itu apa? Bisa menghapus perbuatan yang buruk. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu bisa menghapus dosa. Amal yang baik yang kita lakukan baik, yang sengaja kita lakukan maupun yang kita seakan-akan tidak sengaja melakukannya, itu yudhibnas sayyi'at. Gitu Pak Koyo. Jadi gambarannya, kita jangan merasa kira-kira saya ini banyak dosanya apa banyak baiknya, apa banyak kebaikannya. Kita harus untuk ikhtiar, kita ini pasti banyak dosa. Apalagi kita orang awam, karena orang awam, orang bodoh itu pasti banyak berbuat dosa. Untuk itu, kalau kita banyak berbuat dosa, kita banyak membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah kami minta ampun kepada Allah atas segala dosa, baik yang kecil maupun dosa yang besar. Makanya setelah baca tahiyat saut akhir, kalau umpamanya kita dalam sholat jamaah, kalau cukup waktunya untuk membaca doa, nah dibaca doanya apa ya? Allahumma inni a'udzubika min Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Masih imam belum salam juga, tambahin lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahya dajjal. Imamnya belum salam juga, tambahin lagi. Belum salam juga, imamnya ngantuk kali ini. Enggak salam-salam dari tadi gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa dirinya kita ini tidak pernah berbuat salah dan dosa. Yang tidak pernah berbuat salah dan dosa adalah malaikat. Karena kita manusia biasa, al-insan mahalul khoto wan nisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Itu udah pasti Pak ya. Tapi kembali lagi bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, perbuatan yang baik sekecil apapun itu insya Allah akan menghapus keburukan. Kemudian apa amal yang mudah, yang paling istilahnya apa?
yang paling tajam untuk menghapus dosa. Amal yang paling tajam untuk menghapus dosa adalah apa? Dalam hal ibadah adalah sholat. Karena dengan sholat itu dosa-dosa yang kecil rontok mulai kita dari mulai ambil wudhu. Kan dalam hadis kan ada ketika kita membasuh muka, dosa yang kita kerjakan di muka kita, yang hal-hal yang kita lihat, yang di muka apa ini Pak? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Dosa-dosa yang diperbuat di anggota badan yang ada di kepala ini dengan kita berwudu, itu dosanya rontok alias dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membasuh tangan, begitu juga ketika kita membasuh tangan, dosa yang lewat tangan juga rontok. Jadi dosa yang untuk menghapus dosa yang paling tajam, yang paling baik, gampangnya yang paling manjur adalah dengan ibadah. Adanya ibadah adalah sholat. Untuk itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kita sepesen sama anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Dimanapun kalian berada, sholat jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun jangan sampai itu sholat ditinggalkan. Kalau kita pesen sama anak-anak, sudah perintah terhadap anak-anak, kalau mereka sudah nggak mau, udah nggak dengar lagi, ya udah kita sebagai orang tua sudah meringankan hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meringankan hujah, jadi meringankan alasan. Kenapa anakmu nggak sholat? Udah disuruh, sudah ya Allah. Kenapa nggak mau? Sudah ya Allah, gitu aja ya. Kenapa dia sampai nggak mau sholat? Sudah ya Allah, sudah disuruh maksudnya. Kok masih nggak mau sholat? Sudah ya Allah. Fataqulul malaikatu, setelah malaikat mendengar jawaban Allah seperti itu, timbangan raksasa seperti itu kami persiapkan untuk makhlukku yang aku kehendaki, terutama manusia. Karena apa? Ada manusia yang tidak ditimbang amalnya, ada manusia yang ditimbang amalnya lama, ada yang manusia orang tersebut ditimbang amalnya cepat. Nah, itu kembali lagi karena orang tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malaikat tersebut melihat jawaban Allah seperti itu, subhanaka, maha suci engkau Allah, ma abadna haqqa ibadika, selamanya aku akan menyembah engkau dengan menyembah yang sebaik-baik mungkin. Itu malaikat aja seperti itu, berjanji kepada Allah, kami senantiasa menyembah kepada engkau, ibadah kepada engkau dengan sebaik-baik ibadah. Istilahnya malaikat berusaha semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun Allah memberikan ampunan terhadap hambanya seperti itu, tapi ini dalam kisah lagi dalam hadis berikutnya, inna syaitana alaihi la'nah, setan yang selalu dikutuk oleh Allah, qala li rabbihi bi izzatika wa jalalika ya rabbi, ya Allah, biizzatika wa jalika, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu, la azalu abadan aghwa ibadaka, saya tidak henti-hentinya untuk menyesatkan hambamu ya Allah. Jadi setan dia berjanji, bersumpah tidak henti-hentinya terus menggoda kepada hambamu. Wa amarahum bil kufri, aku memerintah kepada dia bil kufri, supaya kufur, wal maksiat, dan berbuat
maksiyah madamat arwahum fi ajadim, selama apa mereka masih bernyawa terus aku goda, Kemudian jawaban Allah qala Allah Ta'ala ya mal'unun wa izzati wa jalali, wahai setan yang terkutuk, dengan kemuliaanku dan keagunganku, walaupun engkau berusaha seperti itu, la azalu aghfiru lahum mata mudakirina, selama mereka ingat kepadaku, dan selama mereka minta ampun kepadaku, akan aku ampuni walaupun kamu berusaha menyesatkan mereka. Walhasil orang yang senantiasa ingat kepada Allah itu senantiasa apa? Membuka ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut ingat kepada Allah jika berbuat salah, ingat. Jika meninggalkan sholat, ingat. Jika mau mengulurkan waktu untuk sholat, ingat Allah. Walhasil ingat kepada Allah adalah membuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tersebut akan dilindungi dari godaan setan. Cukup ya? Udah bisa? Majalisul Anwar. Nah ini yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati al-mizan. Nah, ini berarti apa? Ada seorang yang nanti dihadapkan di hari kiamat, dihadapkan nanti apa? Untuk pembahasan berikutnya ada tentang mizan, timbangan atau timbangan raksasa gitu Pak ya. Faqadu fi kafatil mizan wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dhalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa antibatina wa man hadara fi hadhil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.